Terus kemudian geng, update terbarunya per hari ini gue syuting dikabarkan jumlah kasusnya sudah meningkat lagi, yaitu sebanyak 173 kasus di seluruh negara bagian. Dan menurut laporan dari Departemen Kesehatan Negara Bagian, dari 173 kasus, 140-nya didiagnosis dengan dugaan GBS. Nah, dari uji tersebut, hasilnya mengindikasikan adanya pencemaran air yang nggak higienis di dalam skala yang sangat besar di India. Seperti ketika acara Kumela yang sempat kita bahas kemarin, yang mana itu acara ya dibuat di sebuah sungai, ya, muara sungai, dan tempat tersebut menjadi tempat utama penularan dari GBS ini dalam waktu yang singkat ke ratusan orang. Wah, gila ya, gara-gara hidup yang nggak bersih nih. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini pembahasan kita mengenai India lagi. Kemarin kita udah sempat bahas tentang India, hari ini ada lagi nih, sebuah fenomena yang terjadi di sana. Jadi geng, kemarin gue udah cerita mengenai tragedi perayaan Kumela yang setiap dilangsungkannya selalu menelan korban jiwa karena banyaknya orang yang datang untuk merayakan festival 12 tahun sekali tersebut. Nah, sekarang ada lagi nih geng, fenomena yang gak kalah menggemparkan di sana, yaitu sebuah penyakit yang disebut dengan sindrom Guillain-Barré. Nah, tulisannya gini, Guillain-Barré. Kalau disingkat itu jadi GBS, jadi lebih sering disebut dengan GBS. Nah, bayangin geng, sedang ada sebuah perayaan besar-besaran di sebuah negara yang mana udah menelan korban jiwa dan menimbulkan kekhawatiran, ditambah lagi dengan ancaman penyakit yang saat ini kasusnya sedang tinggi-tingginya. Dan ini terjadi di India. Mungkin nama penyakitnya jarang banget kita dengar di Indonesia, tapi penyakit ini nggak bisa dianggap remeh karena sudah ada di India dan sudah menelan korban jiwa meninggal dunia itu sebanyak 5 orang. Karena penyakit GBS tersebut. Nah, terus kenapa bisa GBS ini terjadi? Apa ada hubungannya dengan kondisi India saat ini? Yang seperti kita tahu ya, banyak daerah-daerah kumuh dan jorok di sana yang mana mereka itu tidak peduli dengan kebersihan. Nah, di video kali ini kita bakal membahas mengenai penyakit GBS yang kasusnya sedang banyak banget di India. Ya memang mungkin untuk hitungan orang yang meninggalnya yang baru dipublish itu 5 orang, tapi sebenarnya yang terjangkit penyakit ini sudah sangat banyak. Oke, langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan meningkatnya kasus sindrom GBS ini. Nah, jadi geng, sindrom GBS ini melanda India, tepatnya di sebuah kota yang bernama Kota Pune di India Barat, negara bagian Maharashtra. Nah, Pune sendiri adalah sebuah kota yang menjadi pusat pendidikan dan teknologi di India dan kota tersebut dikelilingi oleh kawasan industri serta pedesaan. Kasusnya mulai meningkat sekitar bulan lalu geng, yang jumlahnya mencapai sekitar 160 kasus. Dan dari informasi yang gue dapatkan dari media BBC, ada seorang guru yang melihat anak laki-lakinya yang masih berusia 6 tahun menunjukkan gelagat yang aneh tiba-tiba. Di cerita ini nggak tahu nih apakah si anak tersebut adalah anak kandung dari si guru atau justru muridnya ya. Tapi yang jelas pada saat itu dia melihat kalau si anak tersebut salah menulis banyak kata di buku tugasnya. Jadi kayak tipu gitu loh. Kayak apa ya? Awalnya tuh ya terlihat mungkin kayak biasa aja ya. Tapi lama-kelamaan dia kayak ngerasa ini ada yang gak beres gitu. Awalnya guru tersebut mengira kalau si anak ini salah karena merasa stres dengan PR-nya, jadi dia ngasal. Tapi kemudian guru tersebut meminta kepada si anak untuk menulis jawaban yang benar. Tolong nak, tulis dengan rapi, tolong dengan benar, sesuai yang diajarkan. Nah, tapi di saat itu si guru ini lihat kalau si anak seperti kesulitan memegang pensil dan gak bisa memposisikan pensilnya dengan benar di jari tangannya. Jadi kayak saraf motoriknya itu ada yang berubah. Nah, di saat itu si gurunya mikir ya mungkin si anaknya itu lagi capek banget, lagi stres, ya udah dia biarkan lah gitu. Nah, tapi beberapa hari kemudian ternyata anak laki-laki tersebut harus dirawat secara intensif karena secara tiba-tiba dia nggak bisa lagi menggerakkan lengan dan kakinya. Jadi kayak saraf motoriknya mati gitu. Nah, kondisi tersebut sempat semakin memburuk sampai si anak ini kehilangan kemampuan buat menelan dan sampai nggak bisa bicara. Lalu sempat juga dia mengalami kesulitan bernafas sehingga dia membutuhkan bantuan dari ventilator.
Nah kemudian geng, ada cerita yang berhasil gue dapatkan dari media lokal mengenai seorang anak laki-laki yang bernama Sai Kafan yang berusia 7 tahun. Jadi Sai Kafan ini diketahui dalam kondisi yang sedang gak sehat di saat itu selama beberapa hari dan mengalami diare. Nah terus pada tanggal 12 Januari, Sai ini tiba-tiba jatuh ke tanah dan gak bisa menggerakkan badannya. Dan hal ini membuat kedua orang tuanya jadi khawatir sehingga memutuskan untuk membawa Sai ke rumah sakit. Nah di saat itu, sesampainya di rumah sakit, para dokter yang menangani Sai ini sampai kebingungan sebab gejala-gejala yang dialami oleh Sai itu nggak bisa mereka diagnosis. Penyakitnya apa, yang diderita oleh si Sai ini apa gitu. Akhirnya Sai ini dibawa ke rumah sakit swasta yang berada di kota Pune, di mana di sanalah baru diketahui kalau Sai ini menderita GBS. Ini adalah satu kasus dari 160 kasus yang terjadi di Pune, geng. Namun ada informasi yang lain yang gue dapatkan, ternyata jumlahnya semakin bertambah, yaitu sebanyak 166 kasus dengan rincian 52 orang sudah dipulangkan dan 21-nya menggunakan ventilator, dan 61 orang mendapatkan perawatan dengan intensif di ICU. In suspected GBS cases with 180 individuals detected so far. According to local municipal officials, the patient in Mumbai is currently being treated in the intensive care unit of a civic-run hospital. Kasus pertamanya berhasil terkonfirmasi pada tanggal 9 Januari kemarin dan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Dan sejak saat itu, Rumah Sakit Kamala Nehru yang berada di kota Pune, terus ada Rumah Sakit YCM di kota Pimpri Chinchwad, dan Rumah Sakit Sason yang dikelola oleh pemerintah sudah menampung banyak pasien yang didiagnosa mengalami GBS ini. Nah, dari 161 orang, 31 orangnya itu berasal dari wilayah Pune dan 83 orangnya dari desa-desa yang baru menjadi bagian dari kota Pune. 18 orang lain itu dari Pimpri Chinchwad tadi, terus ada 18 orang lainnya dari daerah pedesaan Pune dan 8 orang lagi dari distrik lain yang berasal dari negara bagian tersebut. Terus kemudian geng, update terbarunya per hari ini gue syuting dikabarkan jumlah kasusnya sudah meningkat lagi, yaitu sebanyak 173 kasus di seluruh negara bagian. Dan menurut laporan dari Departemen Kesehatan Negara Bagian, dari 173 kasus, 140-nya didiagnosis dengan dugaan GBS. Masih dugaan memang geng, belum terkonfirmasi positif GBS atau bukan. Nah sejauh ini ada sekitar 6 orang yang sudah meninggal dunia dan dilaporkan dengan 1 orang diantaranya yang dipastikan mengidap GBS. Ongoing, a total of 6 deaths have occurred so far. Of these, 1 death was confirmed as GBS and suspected 5 deaths were reported. Nah sementara 5 orang lainnya itu juga diduga karena mengalami GBS karena mereka mengalami gejala yang sama sebelum akhirnya meninggal dunia. Dan sebagian besar pasien itu berasal dari kota Pune, sementara kasus yang tersisa yang sudah dilaporkan berasal dari daerah sekitar dan bagian lain yang ada di negara bagian tersebut. Nah Departemen Kesehatan India itu menyatakan bahwa ada sebanyak 72 orang pasien yang diduga sudah terinfeksi dan dirawat lalu dipulangkan, sehingga saat ini ada 55 pasien yang masih berada di ICU, sementara 21 pasien lainnya menggunakan ventilator. Penyebaran kasus GBS ini nggak cuma terjadi di wilayah Pune doang geng, tapi juga udah menyebar ke wilayah India lain yang salah satunya adalah Mumbai. Nah kasus pertama yang terkonfirmasi dialami oleh seorang wanita yang berusia 64 tahun. Wanita tersebut udah menjalani perawatan intensif di ICU di sebuah rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah India. Dan semenjak itu, pejabat dari Brihan Mumbai Municipal Corporation atau disingkat dengan BMC itu bilang kalau wanita tersebut tinggal di wilayah Andheri Timur, Mumbai. Dan pada awalnya dia mengalami demam dan diare yang diikuti oleh kelumpuhan. Secara tiba-tiba badannya nggak bisa digerakin sama sekali. Lalu GBS ini juga sudah sampai ke Benggala Barat, geng. Walaupun jumlah kasus atau kematian terkait GBS belum dikonfirmasi oleh Departemen Kesehatan Pemerintah Benggala Barat, tapi dikatakan ada 3 kematian yang diduga sudah terkait dengan GBS ini dan sudah dilaporkan dari negara bagian tersebut hingga saat ini. Terus berdasarkan sumber dari Departemen Kesehatan, pemerintah negara bagian serta rumah sakit baik yang swasta ataupun yang dikelola oleh pemerintah sudah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk menangani kasus GBS karena berjaga-jaga ya kalau suatu hari jumlahnya malah meningkat. Nah hanya saja geng, pemerintah sedang mempersiapkan SOP untuk membantu fasilitas medis, subdivisi dan distrik untuk mendeteksi gejala awal. Nah, meningkatnya kasus GBS ini menuntut pemerintah India untuk melakukan penelitian secara cepat agar bisa menemukan penyebab dari munculnya GBS yang sangat tinggi di sana. Oleh karena itu, ada banyak petugas yang dikirim untuk mensurvei 81.944 rumah, termasuk 45.574-nya berada di daerah Pune Municipal Corporation atau PMC, terus ada 23.179 rumahnya di daerah Pimpri Chinchwad Municipal Corporation atau PCMC,
mati dan 13.191 rumahnya itu di daerah pedesaan Pune. Nah, selain itu juga ada sebanyak 80 sampel serum yang sudah dikirim ke The National Institute of Mental Health and Neuroscience atau disingkat dengan NIMHANS yang ada di Bangalore untuk dilakukan pengujian. Nah, dari uji tersebut, hasilnya mengindikasikan adanya pencemaran air yang gak higienis di dalam skala yang sangat besar di India. Seperti ketika acara Kumela yang sempat kita bahas kemarin, yang mana itu acara ya dibuat di sebuah sungai, ya, muara sungai, dan tempat tersebut menjadi tempat utama penularan dari GBS ini dalam waktu yang singkat ke ratusan orang. Wah, gila ya, gara-gara hidup yang gak bersih nih. Nah, menurut seorang dokter dan peneliti independen yang bernama Jesse Scaria, infeksi yang bisa memicu GBS bisa aja menyebar di antara kerumunan orang melalui droplet, sehingga sangat mungkin untuk menyebarkan penyakit ini hingga mencapai ratusan kasus. Dan di dalam penyelidikan awal terungkap kalau wabah GBS ini disebabkan karena adanya virus yang terdapat di dalam air yang sudah terkontaminasi oleh kotoran dengan potensi menyebabkan gastroenteritis atau peradangan pada saluran pencernaan yang bisa memicu GBS itu sendiri. Nah, Scaria mengatakan kalau penyakit ini mengelompok di beberapa wilayah seperti Sinhagat, namun terjadi beberapa kasus sporadis di wilayah yang jauh tapi tetap berasal dari satu sumber infeksi yang besar. Jadi satu sumber yang sama. Dan bisa dikatakan GBS ini terbukti berasal dari air yang tercemar. Dan seperti yang kita tahu, geng, banyak orang-orang di India ya terkenal dengan daerah kumuhnya, terkenal dengan kebersihannya yang rada kurang, dan kita sendiri bisa lihat betapa kotornya Sungai Gangga, padahal sungai tersebut dianggap suci oleh orang-orang Hindu India. Nah, mereka mandi di situ, mencuci baju di situ, buang air juga di situ, bahkan buang abu kremasi atau buang jasad juga di situ. Makanya, penyakit atau wabah GBS yang sebelumnya belum pernah kita dengar itu bisa ada di sana dan menular dengan cepat. Dan oleh karena itu, geng, pemerintah kemudian bergerak cepat untuk bisa mengantisipasi penyebaran GBS agar tidak semakin tinggi. Dan pada tanggal 5 Februari kemarin, pemerintah kota Pune itu mengidentifikasi 19 pabrik pemurnian air RO swasta yang airnya ternyata terkontaminasi oleh wabah tersebut. Nah, RO ini adalah sebuah singkatan dari reverse osmosis, yaitu sebuah proses pengolahan air sebelum dikemas di dalam botol untuk dikonsumsi. Jadi di negara kita sendiri ada tuh air-air isi ulang untuk galon air minum. Nah, itu RO. Dan reverse osmosis ini sendiri adalah metode untuk memurnikan air untuk menyaring kontaminasi dari mineral berlebih, dari bakteri, dari virus, logam berat, dan zat kimia lain. Tapi sayangnya ternyata di India ada perusahaan air minum yang produknya justru dijual dalam kondisi terkontaminasi yang meningkatkan resiko penularan dari wabah GBS ini. Nah, hal yang sama juga dilakukan di PCMC, di mana pemerintah melakukan penutupan di semua pabrik pembotolan air RO tanpa izin yang beroperasi di dalam batas kota. Dan semua itu dilakukan mulai tanggal 8 Februari kemarin. Nah, keputusan tersebut diambil dalam rapat kota yang mengungkap bahwa beberapa pabrik pembotolan air RO swasta di daerah PCMC India itu mengambil air dari sumur bor dan sumur terbuka yang berpotensi menyebarkan GBS. Dan pabrik tersebut menyediakan air dalam botol dan kaleng plastik. Namun diketahui mereka beroperasi tanpa izin yang sesuai dan tidak memenuhi standar keselamatan. Nah, pabrik tersebut akan ditutup tanpa batas waktu sampai ada tinjauan menyeluruh dan penilaian kualitas yang dilakukan oleh otoritas setempat. Dan semua operator dari pabrik ilegal tersebut juga sudah diinstruksikan agar mematuhi penutupan tersebut dan menghentikan produksi mereka, dan akan diberikan sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar. Ya, jadi mereka-mereka ini adalah salah satu penyebab kenapa penyakit atau wabah GBS ini sangat menyebar luas di India. Nah, kemudian pihak pemerintah juga melakukan pemeriksaan terhadap air dari kemungkinan tercemar oleh kotoran burung atau limbah dari peternakan unggas, sebab dikatakan adanya kecurigaan kalau air bendungan di daerah Kadakwasla itu udah terkontaminasi oleh air limbah yang dihasilkan dari peternakan unggas dan gak diolah dengan baik, sehingga mencemari air yang mengalir untuk masyarakat. Kebayang tuh ya. Jadi ada yang punya ternak, ya kan? Terus nya dialirin ke sungai, terus air sungai itu diolah jadi air minum kemasan. Ya kalau di sini tuh kayak air mineral kemasan lah, gue nggak bisa nyebutin apa ya brandnya, mereknya gitu. Jadi intinya tuh air dimurnikan kembali
tapi sebelumnya itu air sudah tercampur dengan kotoran hewan. Nah, akhirnya Departemen Peternakan melakukan inspeksi ke 11 peternakan unggas yang berlokasi di dalam dan di sekitar wilayah yang menjadi wilayah yang terdampak GBS dengan mengambil sampel dari 190 unggas. Nah, sampel tersebut sudah dibawa ke National Institute of Virology atau NIV daerah Pune untuk diuji. Nah, dari beberapa sampel yang diuji, memang hasilnya itu nggak ditemukan adanya jejak air limbah atau kotoran unggas yang dibuang ke dalam air. Nah, kotoran unggasnya dikatakan itu diberikan oleh peternak kepada para petani, kemudian digunakan sebagai pupuk organik. Nah, terus juga dikatakan ya ada laporan bahwa tidak ada kematian atau penyakit yang tidak biasa atau penyakit aneh yang dilaporkan terjadi pada unggas di wilayah yang menjadi tempat penyebaran GBS. Nah, baik unggas dan para peternaknya semua dalam kondisi yang sehat katanya. Nah, entah ini laporannya benar seperti itu atau justru ada yang disembunyikan, ya kita juga nggak tahu nih. Nah, tapi dari beberapa kasus yang terjadi, ya justru wabah GBS ini semakin meluas. 101 cases and counting. 1 person dead. The Guillain-Barré syndrome has Pune firmly in its grip, prompting the Union Health Ministry to send a team to the city. Nah, jadi kronologinya kurang lebih seperti itu, geng. Nah, kalau tadi kita sudah bercerita tentang GBS yang terjadi di India, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai GBS itu sendiri, penyakit apa ini, dan sudah dari kapan penyakit ini ada. Nah, sekarang kita bahas GBS dan penyebarannya. Oke, sindrom GBS untuk pertama kalinya dipelajari oleh Wardrop dan Olivier pada tahun 1834. Jadi penyakit ini bukan sebuah penyakit baru. Kemudian GBS ini ditulis untuk pertama kalinya oleh Jean-Baptiste Octave Landry pada tahun 1859 dan pada saat itu dikenal sebagai penyakit kelumpuhan Landry. Nah, istilah tersebut pertama kali digunakan pada tahun 1876. Namun, GBS ini diteliti lebih serius lagi, geng, pada tahun 1916 oleh 3 orang dokter, yaitu George Gilang, Jean Alexander Barré, dan Andre Stroll. Nah, Gilang atau tulisan namanya itu adalah Guillain gitu ya. Dia ini adalah seorang dokter dari Rouen, Prancis. Ayahnya adalah seorang insinyur, sementara ibunya adalah anak dari seorang pemilik industri. Gilang ini bekerja di beberapa rumah sakit yang ada di Paris dan menjadi kepala pusat neurologi Angkatan Darat Prancis ke-6 selama Perang Dunia Pertama. Dan ketika bertugas itulah dia akhirnya bertemu dengan Barré. Nah, Barré ini sendiri adalah seorang dokter bedah sebelum akhirnya terjun ke neurologi. Nah, lalu dokter yang ketiga yaitu Stroll. Ini adalah dokter yang melakukan pemeriksaan radiologi ketika bertugas di Kesatuan Tentara Prancis. Nah, karena terlibat perang di saat itu, para dokter ini dikerahkan untuk menangani para tentara yang mengalami luka bahkan gugur di medan perang. Nah, ketika itu sudah ada lebih dari 1 juta tentara yang tewas atau terluka. Nah, namun ketiga dokter tadi justru menemukan hal lain, yaitu cairan cerebrospinal atau CSF dan refleks tendon dari 2 tentara yang secara tiba-tiba mengalami kelumpuhan. Nah, sekedar informasi nih, geng, CSF ini adalah cairan bening yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang, yang fungsinya ya untuk melindungi otak dan sumsum tulang belakang tersebut, menjaga keseimbangan kimia otak serta menjaga tekanan di dalam otak. Mereka bertiga menggunakan metode yang bernama Quincke untuk mengukur kadar protein dan jumlah sel yang ada di dalam CSF terhadap kedua tentara tersebut. Dan mereka menemukan bahwa kedua tentara itu memiliki kadar protein yang tinggi dalam CSF-nya, tetapi nggak ada peningkatan jumlah sel yang terinflamasi. Nah, temuan ini berbeda dari kondisi lain yang juga menyebabkan kelumpuhan seperti sifilis atau polio yang biasanya menunjukkan peningkatan sel darah putih dalam CSF. Dengan temuan tersebut, mereka membuktikan bahwa penyakit tersebut adalah penyakit yang berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Dan inilah yang menjadi awal dari penyakit yang sekarang dikenal dengan sindrom GBS, yang mana dulunya dikenal sebagai penyakit kelumpuhan Landry. Seperti yang kita tahu ya, GBS itu kan singkatan dari tulisan Guillain-Barré tadi. Kenapa penyakit ini hanya diambil dari 2 nama di antara 3 dokter yang menemukan penyakit tersebut? Nah, ternyata ini ada ceritanya, geng. Jadi ketika penyakit ini akhirnya ditemukan, istilah GBS kemudian digunakan pertama kali pada tahun 1927. Dan istilah ini digunakan di dalam sebuah presentasi yang diperkenalkan oleh dokter yang bernama Barré.
Nah, namun entah kenapa salah satu dokter yang bernama Stroll itu dihilangkan dari daftar sebagai penemu penyakit tersebut. Namanya juga udah dihapus dari daftar penulis dalam makalah penemuan yang mereka lakukan di tahun 1916. Padahal ada kontribusinya juga dia di dalam penemuan penyakit tersebut. Tapi sampai sekarang nggak diketahui alasan yang jelas kenapa nama Stroll ini dihapus oleh Barry, geng. Nah, namun menurut para ahli ada dugaan kalau dihapusnya nama Stroll itu berkaitan dengan politik. Karena orang tua Stroll berasal dari Alsace, yaitu sebuah provinsi di Prancis yang memiliki banyak pengaruh dari Jerman. Nama belakangnya juga diambil dari nama Jerman, geng. Nah, kemungkinan besar Stroll ini menjadi korban dari sentimen anti-Jerman yang saat itu eksis di Prancis, sehingga membuat namanya dia tuh dihapus oleh kedua rekannya tersebut. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Kenapa GBS ini ya nggak ada nama Stroll. Nah, GBS termasuk ke dalam penyakit langka dan hanya terjadi 1 atau 2 kasus per 100.000 di dunia tiap tahunnya. Namun karena pola hidup dari orang-orang di India, makanya penyakit langka ini bisa menyebar secara signifikan di negara tersebut. GBS yang terjadi di daerah Pune itu diduga berasal dari patogen yang disebut sebagai Campylobacter jejuni. Yang mana bakteri ini adalah penyebab utama infeksi bawaan makanan dan pendorong terbesar GBS di seluruh dunia. Hubungan antara patogen tersebut dengan GBS awalnya ditemukan pada tahun 1990-an di sebuah pedesaan di Cina. Yang mana ketika itu, Campylobacter jejuni umumnya ditemukan di ayam dan wabah ini terjadi setiap musim hujan saat anak kecil bermain di air yang terkontaminasi kotoran ayam atau bebek. Nah, dan ternyata geng, ini bukan pertama kalinya India dilanda GBS. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh 2 ilmuwan yang bernama Monojit Debnath dan juga Madhu Nagapa dari NIMHANS kepada 150 kasus GBS selama periode 5 tahun antara tahun 2014 sampai 2019, di mana mereka ternyata menemukan 79% pasien GBS ini memiliki bukti infeksi sebelumnya dan sepertiganya dinyatakan positif. Nah, kemudian terjadi juga infeksi ganda yang cukup sering, yaitu 65% yang menunjukkan adanya interaksi kompleks antara bakteri dan juga virus. Dan GBS ini nggak cuma terjadi di India doang, geng, karena baru-baru ini GBS dilaporkan terjadi juga di seluruh dunia. Dalam 7 bulan pertama tahun 2023, kota Peru melaporkan lebih dari 200 kasus dengan dugaan GBS yang menyebabkan 4 kematian. Nah, dari laporan ini mendorong pemerintah untuk menyatakan darurat kesehatan nasional serta memperkuat langkah-langkah kesehatan masyarakat. 2/3 dari kasus yang terjadi terkait dengan Campylobacter. Nah, para ahli menyebutkan negara-negara dengan kebersihan yang baik lebih jarang terkena GBS. Nah, tapi Campylobacter bukanlah satu-satunya pemicu GBS karena di tahun 2015 Brazil melaporkan kelompok kasus GBS yang terkait dengan virus Zika. A rare tropical disease, the Zika virus, is spreading rapidly in parts of Latin America and the Caribbean. The International Atomic Energy Agency, the IAEA, and the Food and Agricultural Organization, FAO, have responded swiftly to the Zika crisis. Kemudian ada yang dikaitkan dengan vaksin. Nah, walaupun vaksin sendiri jarang memicu GBS, tapi ada satu vaksin COVID yang dilaporkan terkait dengan beberapa ratus kasus GBS di Inggris pada tahun 2021. Terus ketika awal mula menjangkit, seseorang akan mengalami rasa kesemutan atau mati rasa di bagian kaki dan tangan. Setelah itu, bakal mengalami kelemahan otot dan kesulitan menggerakkan sendi. Gejala kemudian bisa memburuk selama 2-4 minggu yang biasanya dimulai di lengan serta kaki. Nah, tingkat kematian dari GBS bervariasi, geng, antara 3% sampai 13%, tergantung tingkat keparahannya dan kualitas perawatan kesehatan. Nah, namun tingkat kesembuhannya ya sekitar 75 sampai 90%. Jadi cukup tinggi ya, asalkan dengan pengobatan yang tepat dan melakukan fisioterapi. Nah, namun para ilmuwan mengatakan GBS ini nggak berkembang dengan mudah. Antara strain atau jenis spesifik Campylobacter yang memiliki lapisan luar yang dilapisi dengan gula. Pada kasus-kasus yang jarang terjadi, struktur molekulnya itu cocok dengan lapisan sel saraf manusia. Ketika sistem kekebalan atau imun dari pasien menyerang bakteri tersebut, saraf akhirnya juga bisa menjadi target karena ibaratnya nih geng ya, sistem imun kita tuh bingung yang mana yang merupakan Campylobacter dan yang mana saraf kita yang asli karena strukturnya itu mirip-mirip. Nah, di dalam situasi inilah yang akan menyebabkan GBS ini bisa terjadi. Nah, tapi cuma sedikit dari Campylobacter yang memiliki lapisan seperti saraf manusia ini, geng. Nah, sebagian besar ahli memperkirakan sekitar 1 dari 100 strain Campylobacter yang membawa risiko GBS. 1 dari 100 orang yang terinfeksi strain tersebutlah yang akhirnya menyebarkan GBS nantinya. Sehingga risiko keseluruhannya kira-kira ya 1 dari 10.000 orang. Penyakit ini, geng, dikatakan akan melemah dengan sendirinya setelah respon dari imun seseorang itu mereda. Cuma, tubuh itu masih membutuhkan waktu dan perawatan medis untuk memperbaiki kerusakan pada saraf.
Masalahnya adalah nggak ada obat untuk GBS ini. Dan untuk mengobati GBS, dokter akan menggunakan metode penggantian plasma, yaitu menyaring darah untuk menghilangkan antibodi yang berbahaya bagi tubuh. Dan selain itu, dokter juga akan menggunakan imunoglobulin intravena atau disingkat dengan IVIG atau antibodi terapeutik yang berasal dari darah normal untuk membantu mengurangi tingkat keparahan penyakit. Nah, penyakit ini memang sulit untuk terdeteksi karena nggak ada tes tunggal untuk bisa mendiagnosis GBS. Para dokter mendiagnosis GBS didasarkan pada fitur klinis karena mengalami kelumpuhan yang mana sama seperti polio, virus, atau penyakit neurologis langka lainnya, sehingga sangat mungkin terjadinya salah diagnosis, tidak terdiagnosis atau diagnosis yang terlambat. Nah, ditambah dengan kondisi di India yang mana sistem kesehatan masyarakatnya tidak merata. Seperti yang udah gue sebutkan di awal, geng, karena GBS ini sulit untuk didiagnosis karena mirip dengan penyakit polio dan juga sifilis. Hal ini yang membuat dokter-dokter yang berada di pedesaan mungkin kesulitan untuk bisa mendiagnosis GBS secara tepat. Oleh karena itu, tim WHO yang berada di Pune sudah bekerja sama dengan petugas kesehatan federal dan negara bagian India untuk melacak dan menguji atau memantau kasus serta menganalisis tren agar bisa menemukan pengobatan yang efektif. Masyarakat juga udah diminta untuk tidak mengkonsumsi makanan basi dan ayam atau daging yang dimasak setengah matang gitu, karena sebagian besar kasus GBS ini di seluruh dunia terjadi karena memasak unggas yang kurang matang, walaupun GBS ini juga bisa menyebar melalui air yang tercemar dan digunakan untuk mencuci atau menyiapkan makanan. Nah, Departemen Kesehatan India menghimbau masyarakat mereka agar tidak panik dengan tingginya GBS yang terjadi dan menjamin kalau pemerintah akan menanggulangi hal tersebut. Ya, tapi balik lagi ya, geng, dengan gaya hidup mereka yang ya kotor banget gitu ya, sebagian besarnya kayaknya agak susah untuk ditangani. Terus gimana nih, geng, dengan negara kita Indonesia? Apakah Indonesia juga terancam akan mengalami GBS? Nah, di Indonesia sendiri angka kejadian GBS itu kurang lebih ya sekitar 0,6 sampai dengan 1,6 kasus dari 10 sampai 40 ribu masyarakat yang ada. Jadi emang kecil banget di negara kita tuh ya, kayak apa ya, kurang berkembang lah virus ini. Nah, jadi nggak perlu khawatir. Bahkan ada sebuah penelitian di RSCM yang menuliskan bahwa kasus baru GBS yang dirawat di sana itu berjumlah 7,6 kasus per tahunnya. Jadi berdasarkan data yang diambil dari tahun 2010 sampai 2014, kejadian GBS ini lebih banyak dialami oleh laki-laki dibandingkan perempuan dengan perbandingan 1,2 banding 1. Nah, rata-rata usianya adalah 39 tahun. Walaupun terbilang kecil, ya sebaiknya jangan menganggap remeh, geng. Sebisa mungkin mulai dari sekarang kita harus menerapkan pola hidup yang bersih dan juga sehat agar terhindar dari GBS dan penyakit lainnya. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, itu dia, geng, pembahasan kita kali ini mengenai GBS yang saat ini kasusnya sedang tinggi di India. Gimana, geng, menurut kalian tentang fenomena ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.